Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau merasakan satu momen yang aneh dalam hidupmu? Ketika tiba-tiba dunia terasa begitu sempit, begitu bising, begitu melelahkan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang mengetuk sangat keras di dalam dadamu. Sesuatu yang seolah berkata, "Berhentilah sejenak, engkau sedang berjalan terlalu jauh dari rumahmu." Inilah tamparan pertama dari kasih sayang Allah. Banyak orang mengira bahwa bimbingan Allah selalu datang dalam bentuk kemudahan dan keberuntungan, padahal seringkali bimbingan itu justru hadir dalam kegelisahan yang mendalam. Gelisah yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dihibur oleh pujian manusia, tidak bisa ditenangkan oleh dunia. Dalam ilmu ma'rifat, kegelisahan ini adalah pintu pertama menuju makam kesadaran. Karena pada saat itulah ego manusia mulai retak. Ego yang selama ini berkata, "Aku mampu, aku hebat, aku bisa mengendalikan hidupku," tiba-tiba runtuh oleh satu kenyataan sederhana. Bahwa manusia hanyalah hamba yang fana, tiada daya dan tiada kekuatan selain darinya. La haula wala quwata illa billah. Ketika kalimat ini mulai terasa hidup di dalam hati, itulah tanda bahwa nurullah sedang mulai menyentuh kesadaranmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian. Maka jika hatimu mulai gelisah karena dunia, jangan terburu-buru mengusir kegelisahan itu. Bisa jadi itulah cara Sang Kekasih memanggilmu pulang." Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda kedua ketika Allah mulai membimbing hidupmu adalah ketika dunia yang dulu sangat memikat tiba-tiba terasa hambar. Dulu engkau mengejar pujian manusia seperti orang yang kehausan mengejar air di padang pasir. Tetapi kini pujian itu terasa kosong. Dulu engkau merasa bangga ketika dipuji, marah ketika direndahkan, takut ketika kehilangan. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Hati mulai bertanya, untuk apa semua ini? Inilah awal perjalanan menuju fana. Bukan berarti engkau meninggalkan dunia, tetapi engkau mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang, ia mulai sadar bahwa semua yang ia kejar selama ini hanyalah bayangan. Dalam tasawuf dikatakan bahwa dunia hanyalah bayangan dari cahaya hakikat. Dan ketika cahaya itu mulai tampak, bayangan tidak lagi terlihat begitu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir." Hadis ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi petunjuk ma'rifat bahwa manusia sejatinya bukan penduduk dunia, melainkan pengembara yang sedang pulang kepada Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu tanda yang sangat halus ketika Allah mulai menuntun seorang hamba, yaitu ketika kesendirian yang dulu terasa sepi, kini berubah menjadi tempat yang menenangkan. Dulu engkau takut sendiri, karena ketika sendiri, engkau harus berhadapan dengan dirimu sendiri. Tetapi sekarang, ketika engkau sendiri, ada keheningan yang terasa seperti pelukan lembut dari langit. Inilah salah satu tajalli dari rahmat Allah di dalam hati manusia. Dalam keheningan itu, ego mulai melemah dan kesadaran mulai melihat bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang aku, melainkan tentang Dia. Dalam tasawuf dikatakan bahwa manusia adalah seperti cermin dan Allah adalah cahaya yang memantul di dalamnya. Ketika cermin itu penuh debu ego, cahaya tidak terlihat. Tetapi ketika debu itu mulai dibersihkan, sedikit demi sedikit, nurullah mulai tampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Itulah hati." Ketika hatimu mulai menikmati kesendirian bersama Allah, itulah tanda bahwa cermin hatimu sedang mulai dibersihkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu rahasia bimbingan Allah adalah bahwa Ia sering menghancurkan kesombongan manusia secara perlahan. Kadang melalui kegagalan, kadang melalui kehilangan, kadang melalui luka yang tidak pernah kita minta. Tetapi di balik semua itu, ada rahmat yang sangat besar. Karena selama manusia masih merasa kuat, ia tidak akan pernah mencari sang pemilik kekuatan.
Selama manusia masih merasa mampu, ia tidak akan pernah memahami makna la haula wala quwata illa billah. Maka ketika Allah ingin mengangkat seorang hamba menuju makam ma'rifat, seringkali ia terlebih dahulu menghancurkan benteng ego yang mengelilingi hatinya. Bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk menyelamatkannya. Seperti seorang dokter yang harus membuka luka agar racun bisa keluar, Allah membuka luka kehidupan agar hati manusia bisa melihat cahaya hakikat. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika semua tanda ini mulai muncul dalam hidupmu, kegelisahan, kesadaran, kehampaan dunia, kesendirian yang menenangkan, runtuhnya kesombongan, maka ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari Sang Kekasih. Allah sedang mengetuk pintu hatimu, bukan dengan suara keras, tetapi dengan bisikan yang sangat halus. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya." Ketika cinta Allah mulai menyentuh seorang hamba, hidupnya tidak lagi sama seperti dulu. Dunia masih sama, tetapi hatinya berbeda. Dan dari sinilah perjalanan menuju samudra hakikat dimulai. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah seseorang mulai merasakan panggilan halus dari Allah, perjalanan berikutnya adalah mengenali satu musuh yang selama ini hidup sangat dekat di dalam dirinya. Musuh yang tidak terlihat, tetapi mengendalikan hampir seluruh arah hidup manusia. Itulah ego. Ego adalah bisikan halus yang membuat manusia merasa dirinya pusat dari segala sesuatu. Ego berkata, "Aku lebih baik, aku lebih benar, aku lebih penting." Padahal dalam hakikat ma'rifat, manusia hanyalah bayangan yang tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya itu milik Allah semata. Ego adalah tirai yang menutupi pandangan hati dari melihat nurullah. Selama tirai ini masih tebal, manusia akan selalu merasa bahwa hidupnya adalah hasil dari kekuatannya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya semata, kecuali karena rahmat Allah. Hadis ini adalah tamparan bagi ego manusia, karena ego selalu ingin merasa berjasa, merasa layak, merasa pantas. Padahal dalam samudra hakikat, semua amal kita hanyalah setetes air kecil yang tenggelam dalam rahmat Allah yang tak bertepi. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang tidak menyadari bahwa ketika Allah mulai membimbing seorang hamba, seringkali langkah pertama yang Allah lakukan adalah mematahkan kesombongan yang tersembunyi di dalam dirinya. Kadang manusia baru sadar betapa rapuhnya dirinya ketika rencana hidupnya runtuh, ketika pekerjaan hilang, ketika orang yang dicintai pergi, ketika usaha yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Pada saat itu, ego manusia biasanya menjerit, marah, menyalahkan takdir, bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Tetapi bagi hati yang mulai disentuh cahaya ma'rifat, peristiwa-peristiwa itu perlahan terlihat dari sudut yang berbeda. Ia mulai bertanya, mungkin ini bukan hukuman, mungkin ini adalah pendidikan. Dalam tasawuf, penderitaan seringkali adalah gerbang pembebasan dari kesombongan. Seperti batu yang harus dipahat agar menjadi ukiran yang indah, hati manusia juga seringkali harus dipukul oleh takdir agar menjadi lembut. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka." Ujian itu bukan tanda bahwa Allah jauh, justru seringkali tanda bahwa Allah sedang sangat dekat. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tahap penting dalam perjalanan ma'rifat adalah munculnya kesadaran yang sangat mendalam bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Nafas yang kita hirup bukan milik kita, detak jantung kita bukan kita yang mengatur. Bahkan pikiran yang muncul di kepala kita pun sering datang tanpa kita undang. Semua ini adalah tajalli dari sifat-sifat Allah yang bekerja di dalam kehidupan manusia. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap ke dalam hati, maka kalimat la haula wala quwata illa billah tidak lagi menjadi lafaz di bibir, tetapi menjadi pengalaman batin yang nyata. Manusia mulai memahami bahwa kekuatan, kehendak, dan kehidupan hanyalah pinjaman dari Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan jarak fisik, tetapi kedekatan hakikat,
bahwa seluruh keberadaan kita sebenarnya berdiri di atas kehendaknya setiap detik. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu bentuk ego yang sangat halus dan sering tidak disadari, yaitu ego dalam ibadah. Seseorang mungkin rajin sholat, rajin sedekah, rajin berdakwah, tetapi di dalam hatinya ada perasaan ingin dipuji, ingin dianggap soleh, ingin dilihat sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ego jenis ini jauh lebih berbahaya karena ia bersembunyi di balik amal kebaikan. Dalam tasawuf, para ulama menyebutnya sebagai penyakit riya dan ujub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan penyakit ini. Beliau pernah bersabda bahwa sesuatu yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Mengapa riya begitu berbahaya? Karena ia mencuri cahaya dari amal ibadah. Amal yang seharusnya menjadi jembatan menuju Allah berubah menjadi panggung untuk memamerkan diri. Sahabat petunjuk Al-Quran. Lalu bagaimana cara mengalahkan ego yang begitu halus ini? Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengenal diri sendiri secara jujur. Semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Dalam perjalanan makrifat, manusia tidak menjadi besar. Justru ia semakin merasa kecil. Ia semakin sadar bahwa dirinya hanyalah setetes air yang jatuh di samudra hakikat. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati menjadi lembut, akhlak menjadi halus, dan manusia tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia melihat setiap manusia sebagai sesama hamba yang sedang berjalan menuju Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika Allah mulai menurunkan nurullah ke dalam hati seorang hamba, salah satu tanda yang paling jelas adalah hatinya menjadi sangat mudah tersentuh. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa begitu dalam. Mendengar ayat Al-Quran membuat mata basah. Melihat penderitaan orang lain membuat dada terasa sempit. Bahkan, kesalahan kecil kepada sesama membuat hati gelisah sepanjang malam. Inilah kelembutan hati yang lahir dari cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika ia merasa sedih karena dosa yang ia lakukan. Kesedihan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hatinya masih hidup. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika Allah mulai membimbing seorang hamba, ia mulai merasa tertarik pada hal-hal yang mendekatkannya kepada cahaya. Ia ingin mendengar nasihat, ingin membaca Al-Quran, ingin memahami hakikat kehidupan. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hatinya merindukannya. Kerinduan ini adalah tanda bahwa nurullah sedang memanggilnya. Seperti bunga yang secara alami menghadap matahari, hati manusia yang disentuh cahaya akan secara alami menghadap kepada Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda berikutnya adalah dunia tidak lagi menguasai hati. Bukan berarti seseorang meninggalkan pekerjaannya atau berhenti mencari nafkah, tetapi hatinya tidak lagi terikat pada dunia. Ia bekerja, tetapi hatinya bersama Allah. Ia memiliki harta, tetapi tidak diperbudak oleh harta. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Syariat mengajarkan kita untuk hidup di dunia dengan tanggung jawab, sementara hakikat mengajarkan kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rasa yang sangat indah dalam perjalanan makrifat, yaitu rasa rindu kepada Allah. Rindu ini bukan sekedar emosi, tetapi kerinduan jiwa untuk kembali kepada asalnya. Dalam tasawuf dikatakan bahwa ruh manusia berasal dari cahaya ilahi, dan sepanjang hidupnya ia selalu merindukan sumber cahaya itu. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang mulai dibimbing oleh Allah, doanya berubah. Dulu ia berdoa hanya ketika membutuhkan sesuatu dari dunia, tetapi sekarang ia berdoa karena ingin dekat dengan Allah. Doanya bukan lagi sekedar permintaan, tetapi percakapan cinta antara hamba dan Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah hati manusia seperti sebuah cermin yang sangat halus. Cermin itu diciptakan untuk memantulkan cahaya. Ia tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi ketika cahaya menyentuh permukaannya, ia mampu memantulkan keindahan yang luar biasa.
Begitulah hakikat hati manusia dalam perjalanan ma'rifat. Hati kita sebenarnya diciptakan untuk memantulkan nurullah, untuk menjadi tempat tajalli sifat-sifat Allah yang penuh rahmat, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Namun, seiring perjalanan hidup, cermin itu perlahan tertutup oleh debu-debu halus yang hampir tidak terlihat. Debu itu adalah kesombongan kecil yang tidak kita sadari, iri yang tersembunyi, kemarahan yang kita pelihara, keinginan untuk dipuji, rasa ingin selalu dianggap benar. Debu itu tidak datang sekaligus, ia datang perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menutupi seluruh permukaan hati kita. Ketika debu itu menebal, manusia mulai kehilangan kemampuannya untuk melihat cahaya hakikat. Ia melihat dunia hanya dari permukaan. Ia menilai manusia dari penampilan, kekayaan, jabatan, dan pujian. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis ini seakan membuka tabir bahwa inti kehidupan bukanlah apa yang tampak di luar, tetapi apa yang hidup di dalam hati. Maka ketika seseorang mulai merasakan kegelisahan terhadap dosa, mulai merasa berat ketika hatinya kotor oleh kebencian, mulai merasa tidak nyaman ketika dipuji berlebihan, itu sebenarnya tanda bahwa ia mulai menyadari debu-debu yang menempel pada cermin hatinya. Kesadaran ini adalah awal dari perjalanan pembersihan. Karena orang yang tidak pernah menyadari debu pada cerminnya akan terus hidup dalam ilusi. Ia merasa dirinya sudah melihat dengan jelas, padahal sebenarnya pandangannya tertutup oleh kotoran yang ia sendiri tidak sadari. Inilah sebabnya para ahli tasawuf selalu menekankan pentingnya muhasabah, menengok ke dalam diri, memeriksa hati dengan kejujuran yang dalam. Karena hanya dengan cara itu, manusia mulai menyadari bahwa cermin hatinya membutuhkan pembersihan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah seseorang menyadari bahwa cermin hatinya telah dipenuhi debu, perjalanan berikutnya adalah membersihkannya. Tetapi membersihkan hati tidaklah semudah membersihkan benda di dunia. Debu hati tidak hilang hanya dengan niat sesaat atau penyesalan singkat. Ia membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan kerendahan hati yang mendalam. Dalam tasawuf, proses ini sering disebut sebagai perjalanan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian ini dimulai dari taubat yang tulus. Taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar di bibir, tetapi kesadaran yang lahir dari dalam hati bahwa kita benar-benar membutuhkan ampunan Allah. Ketika seorang hamba menangis dalam kesunyian karena menyadari kelemahannya di hadapan Allah, saat itulah setetes air taubat mulai membersihkan cermin hatinya. Setelah taubat, datanglah zikir. Zikir bukan hanya mengulang lafaz, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Setiap kali seorang hamba mengucapkan Allah, sebenarnya ia sedang mengetuk pintu hatinya sendiri agar terbuka kepada cahaya. Rasulullah SAW bersabda bahwa hati manusia bisa berkarat seperti besi yang berkarat, dan zikir kepada Allah adalah cara untuk mengilapkannya kembali. Bayangkan, besi yang lama tidak dibersihkan, karat menutupinya hingga ia kehilangan kilauannya. Tetapi ketika besi itu digosok perlahan, sedikit demi sedikit, karatnya hilang dan kilauannya kembali muncul. Begitulah hati manusia ketika dipenuhi zikir, ia kembali bersinar. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Kadang manusia merasa hatinya masih gelap meskipun ia telah berusaha beribadah. Disinilah kesabaran diuji, karena pembersihan hati adalah proses yang panjang. Setiap zikir, setiap istighfar, setiap sujud dalam sholat adalah sapuan kecil yang membersihkan debu hati. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi di dalam kedalaman jiwa, perubahan sedang terjadi. Dan ketika suatu hari, cahaya itu mulai memantul kembali dari cermin hati, seorang hamba akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sahabat petunjuk Al-Quran, para ulama tasawuf sering menggunakan satu analogi yang sangat indah untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa manusia ibarat setetes air yang berasal dari samudra yang sangat luas.
Selama setetes air itu berada dalam samudra, ia tidak memiliki bentuk yang terpisah. Ia adalah bagian dari keluasan yang tidak bertepi. Namun ketika setetes air itu terangkat dari samudra dan jatuh ke atas daun atau batu, ia mulai merasa seolah-olah ia berdiri sendiri. Ia merasa dirinya terpisah dari samudra. Padahal dalam hakikat yang lebih dalam, kita hanyalah setetes air yang tidak pernah terpisah dari samudra kekuasaan Allah. Setiap detik hidup kita berada dalam kehendaknya. Setiap detak jantung kita adalah izin darinya. Setiap nafas yang kita hirup adalah rahmat yang diberikan olehnya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh di dalam hati, manusia tidak lagi hidup dengan kesombongan, tetapi dengan rasa kerendahan hati yang indah. Dalam hadis disebutkan bahwa jika manusia mengetahui betapa besar rahmat Allah, tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari surganya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa samudra kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada kesalahan manusia. Maka ketika seorang hamba menyadari dirinya hanyalah setetes air, ia tidak lagi hidup dalam kesombongan, tetapi dalam kerendahan hati yang indah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu analogi lain yang sering digunakan oleh para pencari hakikat. Mereka mengatakan bahwa manusia seperti lampu yang menyala di dalam sebuah ruangan. Ketika kita melihat lampu itu bersinar, kita sering mengira bahwa cahaya itu berasal dari lampu itu sendiri. Padahal sebenarnya lampu hanyalah alat. Cahaya itu berasal dari energi yang mengalir di dalamnya. Jika aliran energi itu terputus, lampu yang paling indah sekalipun akan menjadi gelap. Begitulah kehidupan manusia. Kita sering mengira bahwa kecerdasan kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita adalah milik kita sendiri. Padahal semua itu hanyalah cahaya yang dipinjamkan oleh Allah. Ketika Allah menarik kembali sedikit saja dari kekuatan itu, manusia yang paling kuat sekalipun bisa menjadi lemah. Ketika Allah menarik sedikit saja dari kecerdasan itu, manusia yang paling pintar sekalipun bisa menjadi bingung. Analogi ini mengajarkan kita tentang makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalimat ini bukan sekedar ucapan, tetapi kesadaran yang lahir dari pemahaman bahwa seluruh kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika kesadaran ini tumbuh di dalam hati, manusia tidak lagi hidup dengan kesombongan, tetapi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia melihat setiap kemampuan yang ia miliki sebagai amanah dari Allah, bukan sebagai miliknya sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika cermin hati mulai bersih dari debu ego, ketika manusia mulai menyadari dirinya hanyalah setetes air dalam samudra Allah, dan ketika ia memahami bahwa seluruh cahaya hidupnya berasal dari Sang Pencipta, maka sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Hati mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Peristiwa-peristiwa yang dulu terasa biasa sekarang terasa penuh makna. Kesulitan tidak lagi hanya dilihat sebagai penderitaan, tetapi sebagai pendidikan dari Allah. Keberhasilan tidak lagi dilihat sebagai kebanggaan pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus disyukuri. Bahkan pertemuan dengan orang-orang dalam hidup kita mulai terlihat sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Inilah keadaan hati yang mulai disinari nurullah. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tetapi hati memiliki cahaya yang membuatnya mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba mulai berjalan dengan ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia dan tidak terlalu mabuk ketika dunia datang kepadanya. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju pertemuan dengan Sang Kekasih. Dan ketika kesadaran itu benar-benar hidup di dalam hatinya, ia akan memahami satu rahasia besar dari kehidupan, bahwa tujuan akhir dari perjalanan manusia bukanlah dunia, bukan pula pujian manusia, tetapi kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang mengira bahwa tanda seseorang telah mencapai kedalaman spiritual adalah kemampuan melihat hal-hal gaib, merasakan pengalaman mistis, atau memiliki karomah yang luar biasa. Tetapi para ulama tasawuf yang benar justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda.
Mereka mengatakan bahwa tanda paling nyata dari seseorang yang mulai mengenal Allah bukanlah keajaiban-keajaiban lahiriah, melainkan akhlaknya yang menjadi semakin lembut. Ketika nurullah mulai menyentuh hati seorang hamba, sesuatu yang paling pertama berubah bukanlah dunia di sekitarnya, tetapi cara ia memandang dunia itu sendiri. Ia menjadi lebih sabar ketika disakiti, lebih tenang ketika difitnah, dan lebih mudah memaafkan ketika dikhianati. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya telah merasakan keluasan samudera rahmat Allah. Orang yang pernah menyentuh samudera tidak akan lagi sibuk memperdebatkan setetes air. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini adalah kunci untuk memahami seluruh perjalanan spiritual. Tujuan akhir dari ilmu makrifat bukanlah kehebatan batin, tetapi kemuliaan akhlak. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa luas rahmatnya dan betapa kecil dirinya di hadapannya. Kesadaran ini membuat hatinya lembut seperti tanah yang subur. Tanah yang subur tidak menolak air hujan, ia menyerapnya dengan penuh syukur. Begitulah hati yang telah disentuh cahaya makrifat. Ia tidak lagi keras, tidak lagi mudah menghakimi, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu buah paling indah dari perjalanan makrifat adalah kerendahan hati. Tetapi kerendahan hati yang lahir dari cahaya makrifat sangat berbeda dengan kerendahan hati yang dibuat-buat. Kerendahan hati yang dibuat-buat seringkali masih menyimpan keinginan untuk dipuji sebagai orang yang rendah hati. Namun kerendahan hati yang lahir dari cahaya makrifat muncul secara alami karena seseorang benar-benar melihat hakikat dirinya. Ia menyadari bahwa seluruh kekuatan yang ia miliki hanyalah pinjaman dari Allah. Ia menyadari bahwa kecerdasan yang ia banggakan hanyalah setetes dari samudera ilmu Allah. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang ia capai hanyalah hasil dari takdir yang Allah izinkan terjadi. Ketika kesadaran itu benar-benar hidup di dalam hati, manusia tidak lagi merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia melihat orang miskin dengan penuh hormat. Ia melihat orang yang berdosa dengan penuh belas kasihan. Dan ia melihat dirinya sendiri dengan penuh kewaspadaan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan dalam perjalanan menuju Allah. Karena kesombongan adalah tirai yang menutup cahaya, sedangkan kerendahan hati adalah jendela yang membuka jalan bagi nurullah untuk masuk ke dalam hati manusia. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seseorang benar-benar mulai mengenal Allah, hatinya tidak hanya dipenuhi cinta kepada Sang Pencipta, tetapi juga cinta kepada seluruh ciptaannya. Ia mulai melihat manusia bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, tetapi sebagai saudara yang sedang berjalan dalam perjalanan yang sama menuju Tuhan. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki luka, ujian, dan perjuangannya masing-masing. Kesadaran ini membuat hatinya dipenuhi rasa empati. Ia tidak mudah membenci, tidak mudah mencela, tidak mudah merendahkan orang lain. Dalam tasawuf sering dikatakan bahwa orang yang telah merasakan sedikit dari cahaya ma'rifat akan melihat wajah Sang Kekasih dalam setiap makhluk. Bukan berarti menyamakan makhluk dengan Allah, tetapi melihat bahwa setiap makhluk adalah ciptaan yang dicintai olehnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian." Hadis ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat baik, tetapi juga petunjuk ma'rifat. Karena hati yang mengenal Allah tidak mungkin dipenuhi kebencian yang terus-menerus. Ia mungkin marah ketika melihat kezoliman, tetapi di dalam kedalaman hatinya tetap ada doa agar manusia-manusia itu menemukan jalan kembali kepada cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ma'rifat membawa manusia pada satu kesadaran yang sangat sederhana namun sangat dalam, bahwa ia hanyalah hamba yang fana di hadapan Allah yang Maha Kekal. Semua yang ia miliki akan kembali kepadanya. Semua yang ia banggakan akan hilang. Semua yang ia cintai akan berpisah suatu hari nanti.
Tetapi justru di dalam kesadaran inilah manusia menemukan kedamaian yang sejati. Karena ia tidak lagi menggantungkan hatinya pada sesuatu yang sementara. Ia menggantungkan hatinya kepada Allah yang tidak pernah hilang. Maka dari kedalaman hati yang lembut itulah, lahirlah doa yang sangat tulus. Doa seorang hamba yang tidak lagi merasa kuat, tidak lagi merasa hebat, tetapi hanya ingin berada dekat dengan Tuhannya. Ya Allah, Engkau yang menggenggam seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengetahui rahasia hati kami yang paling dalam. Jangan biarkan hati kami tersesat oleh kesombongan dan ego kami sendiri. Bersihkanlah cermin hati kami dari debu dosa. Terangilah jiwa kami dengan nur-Mu. Dan bimbinglah langkah kami agar selalu berjalan menuju-Mu. Jika kami jatuh, angkatlah kami dengan rahmat-Mu. Jika kami lupa, ingatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu. Karena kami hanyalah hamba yang lemah, dan Engkau adalah Sang Kekasih yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini sampai ke dalam hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengetuk kesadaranmu melalui kata-kata sederhana ini. Maka tuliskanlah di kolom komentar, apa yang sedang Allah ajarkan dalam hidupmu hari ini. Barangkali kisahmu akan menjadi cahaya bagi saudara kita yang lain, yang sedang berjalan dalam kegelapan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan pengingat. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabatmu, karena kita tidak pernah tahu hati mana yang sedang menunggu sentuhan cahaya. Dan jika engkau ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal diri dan mengenal Sang Kekasih, tekan tombol subscribe channel Petunjuk Al-Quran. Semoga setiap langkah kecil kita di jalan ini menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa kita pernah berusaha mencarinya, pernah berusaha membersihkan hati, dan pernah berusaha kembali kepada samudra hakikat Sang Kekasih dengan jiwa yang lebih tenang.